Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 2206793. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup perilaku organisasi. Apa saja yang dipelajari dalam perilaku organisasi, dan mengapa hal ini penting bagi kita yang nantinya akan bekerja di dalam sebuah organisasi, baik perusahaan, sekolah, instansi pemerintah, maupun komunitas lainnya. Sebelum masuk ke ruang lingkupnya, kita samakan dulu pemahaman. Perilaku organisasi adalah kajian tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak di dalam organisasi, serta bagaimana organisasi itu sendiri memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku mereka. Jadi, fokusnya bukan hanya pada pekerjaan, tetapi pada manusia yang melakukan pekerjaan tersebut. Secara umum, ruang lingkup perilaku organisasi dapat kita lihat dari 3 level utama. Yang pertama, level individu. Yang kedua, level kelompok atau tim. Dan yang ketiga, level organisasi secara keseluruhan. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih rinci. Yang pertama adalah perilaku individu di dalam organisasi. Di level ini, kita mencoba menjawab pertanyaan seperti mengapa 2 orang dengan tugas yang sama bisa menunjukkan kinerja yang berbeda? Atau mengapa ada karyawan yang sangat bersemangat sementara yang lain tampak apatis? Dalam ruang lingkup perilaku individu, kita mempelajari beberapa hal penting. Yang pertama adalah kepribadian dan sikap. Setiap orang datang ke organisasi dengan kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert, ada yang teliti, dan ada juga yang cenderung lebih santai. Kepribadian ini akan memengaruhi cara mereka mengambil sebuah keputusan, berinteraksi, dan merespon tekanan kerja. Sikap, seperti sikap terhadap pekerjaan, terhadap atasan, dan terhadap perubahan, juga akan menentukan apakah seseorang cenderung mendukung atau menolak kebijakan organisasi. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah cara seseorang menafsirkan informasi yang ia terima. Dalam organisasi, 2 orang bisa melihat kejadian yang sama, tetapi menafsirkannya dapat berbeda-beda. Misalnya, perubahan aturan lembur. Bagi sebagian karyawan, mungkin dianggap peluang untuk menambah penghasilan. Tetapi bagi yang lain dianggap beban tambahan. Perilaku organisasi mempelajari bagaimana persepsi terbentuk dan bagaimana manajer bisa mengelola persepsi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi menjawab pertanyaan, mengapa orang mau bekerja keras? Apakah karena gaji, pengakuan, rasa bangga, kesempatan berkembang, atau kombinasi dari semuanya? Dalam perilaku organisasi, kita mempelajari berbagai teori motivasi, seperti kebutuhan dasar manusia, keadilan, dan harapan. Dengan memahami motivasi, seseorang manajer bisa merancang sistem penghargaan, pembagian tugas, dan lingkungan kerja yang mendorong kinerja terbaik dari karyawannya. Di level individu, kita juga mempelajari pembelajaran dan pengembangan. Individu tidak statis, mereka bisa belajar, beradaptasi, dan mengubah perilakunya dari waktu ke waktu. Bagaimana seseorang belajar dari pengalaman, dari pelatihan, atau dari umpan balik, menjadi bagian penting dari perilaku organisasi.
Karena organisasi yang ingin maju harus memastikan bahwa orang-orang yang berada di dalamnya juga harus bertumbuh. Jadi, pada level individu, ruang lingkup perilaku organisasi berfokus pada siapa orangnya, bagaimana ia berpikir, merasakan, memaknai, dan termotivasi dalam konteks kerja. Ruang lingkup yang kedua adalah perilaku kelompok. Di dunia kerja, sangat jarang orang bekerja sepenuhnya sendirian. Hampir semua pekerjaan melibatkan tim, unit, atau divisi. Karena itu, perilaku organisasi juga mengkaji bagaimana interaksi antar individu membentuk dinamika kelompok. Di sini, kita akan membahas tentang pembentukan kelompok. Bagaimana sebuah tim terbentuk melewati tahap saling mengenal, kemudian muncul konflik, sampai akhirnya bisa bekerja secara efektif. Setiap tahap memiliki tantangannya sendiri. Misalnya, pada tahap awal, anggota tim masih saling menjaga jarak. Pada tahap berikutnya, perbedaan pendapat bisa memunculkan konflik. Tugas pemimpin di sini adalah mengelola konflik sehingga justru menjadi sumber ide, bukan sumber pemecahan. Selanjutnya, kita mempelajari peran dan norma dalam kelompok. Dalam sebuah tim, ada orang yang berperan sebagai penggerak. Ada yang lebih banyak mengamati, ada yang menjadi penengah. Selain itu, ada norma tak tertulis. Misalnya, budaya untuk selalu saling membantu atau sebaliknya, yaitu budaya cuek terhadap masalah anggota lain. Perilaku organisasi mencoba memahami bagaimana peran dan norma ini terbentuk, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja dan kenyamanan bekerja. Aspek lain yang penting adalah komunikasi di dalam kelompok. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan dua arah akan membuat informasi mengalir dengan baik. Sebaliknya, komunikasi yang tertutup atau penuh prasangka akan menimbulkan salah paham dan menurunkan kepercayaan. Disinilah perilaku organisasi mempelajari bentuk-bentuk komunikasi, hambatan komunikasi, serta bagaimana meningkatkan efektivitas komunikasi di dalam sebuah tim. Di level kelompok, kita juga membahas kepemimpinan. Siapa yang memimpin, gaya kepemimpinan seperti apa yang akan digunakan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap semangat kerja anggota tim. Seorang pemimpin yang otoriter mungkin efektif dalam situasi krisis, tetapi bisa menurunkan kreativitas jika digunakan secara terus-menerus. Sementara, pemimpin yang partisipatif bisa meningkatkan keterlibatan karyawan, tapi perlu keterampilan komunikasi yang baik. Semua dinamika ini merupakan bagian dari ruang lingkup perilaku organisasi. Dengan kata lain, pada level kelompok, fokus kita adalah bagaimana orang bekerja bersama, berkomunikasi, memecahkan masalah, dan dipimpin dalam sebuah tim. Ruang lingkup yang ketiga adalah perilaku pada level organisasi secara keseluruhan. Di sini kita melihat organisasi bukan hanya sebagai kumpulan individu dan kelompok, tetapi sebagai sistem yang utuh dengan budaya, struktur, dan kebijakannya. Salah satu hal utama yang dikaji adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Misalnya, ada organisasi yang sangat menekankan disiplin waktu, ada yang menonjolkan kreativitas, dan ada juga yang mengedepankan pelayanan kepada pelanggan. Budaya ini akan memengaruhi cara orang berpakaian, berbicara, membuat keputusan, bahkan cara mereka menyelesaikan konflik. Perilaku organisasi mempelajari bagaimana budaya terbentuk, bagaimana budaya dipertahankan, dan bagaimana
mengubah budaya ketika organisasi menghadapi tantangan yang baru. Berikutnya adalah struktur organisasi. Struktur berkaitan dengan bagaimana tugas dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan bagaimana aliran wewenang berjalan. Ada struktur yang hierarkis dengan banyak jenjang, ada juga yang lebih datar dan fleksibel. Struktur ini akan memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan, tingkat birokrasi, dan kesempatan bagi karyawan untuk berinisiatif. Ruang lingkup perilaku organisasi mencakup analisis, apakah struktur yang digunakan sudah mendukung perilaku yang diinginkan, atau justru menghambat. Di level organisasi, kita juga mempelajari perubahan organisasi. Saat lingkungan eksternal berubah, misalnya karena perkembangan teknologi atau krisis ekonomi, organisasi harus terus melakukan penyesuaian. Perubahan ini bisa berupa restrukturisasi, adopsi sistem baru, ataupun perubahan strategi. Perilaku organisasi mengkaji bagaimana orang merespon perubahan, mengapa sering terjadi resistensi, dan bagaimana manajemen perubahan yang efektif dapat dilakukan agar proses transisi berjalan lebih mulus. Dengan demikian, pada level organisasi, ruang lingkup perilaku organisasi menyentuh budaya, struktur, kebijakan, dan proses perubahan yang membentuk lingkungan tempat individu dan kelompok bekerja. Jika kita rangkum, ruang lingkup perilaku organisasi meliputi 3 level. Yang pertama, level individu yang mempelajari kepribadian, sikap, persepsi, motivasi, dan proses belajar seseorang di tempat kerja. Yang kedua, level kelompok yang mempelajari dinamika tim, peran, dan norma, komunikasi, konflik, dan kepemimpinan. Yang ketiga, level organisasi yang mempelajari budaya organisasi, struktur, kebijakan, dan bagaimana organisasi mengelola perubahan. Memahami ketiga level ini membantu kita melihat bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi ataupun teknologi, tetapi juga oleh bagaimana manusia di dalamnya berpikir, merasa, dan berperilaku. Harapannya, setelah mempelajari materi ini, kita menjadi lebih peka terhadap perilaku sendiri maupun orang lain di lingkungan kerja, dan mampu berkontribusi menciptakan organisasi yang lebih sehat, produktif, dan manusiawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.